Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi jalan tapi sambil tidur? Kayak kejebak dalam rutinitas yang gitu-gitu aja tanpa tujuan yang jelas. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah satu gagasan menarik dari Mehmet Gökçen tentang gimana dunia modern ini secara halus seolah-olah menyihir kita. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa bangun lagi. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Pernah nggak Anda merasa terjebak dalam siklus yang nggak ada habisnya? Sibuk terus, ngejar ini itu, tapi sebenarnya nggak yakin apa sih tujuan akhirnya? Nah, perasaan inilah yang jadi inti dari gagasan yang akan kita bahas. Oke, mari kita bedah konsep kuncinya. Dunia yang tersihir. Ini bukan soal mantra sihir beneran ya. Ini tuh metafora yang kuat banget buat ngegambarin sebuah kondisi di mana kita tuh terpesona sama gemerlapnya dunia modern, kesibukan, harta, status, sampai-sampai kita lupa sama tujuan spiritual kita yang sesungguhnya. Nah, sekarang ayo kita telusuri bagian pertama dari masalah ini. Kebingungan mendasar yang katanya udah merasuki hidup kita. Jadi, gimana sih sebenarnya sihir ini bekerja dan bikin kita bingung? Nah, disinilah letak inti masalahnya. Penulis ngebedain banget antara alat kayak rumah, keluarga, pekerjaan yang emang penting buat hidup dan tujuan kita, yaitu ketenangan batin dan spiritual. Sihir dunia modern itu terjadi pas kita mulai memperlakukan alat-alat ini seolah-olah itulah tujuan akhir hidup kita. Jadi kebolak-balik. Penulis pakai perumpamaan yang kuat banget di sini, merujuk pada Harut dan Marut, yang dalam tradisi Islam dikisahkan mengajarkan sihir sebagai ujian bagi manusia. Ini buat ngegambarin betapa dalamnya kebingungan ini. Jadi, ini bukan sekedar salah fokus biasa ya. Ini digambarkan sekuat sihir kuno yang bisa membelokkan cara kita memandang segalanya. Terus, kalau gitu, dari mana datangnya sihir ini? Mari kita lihat kekuatan-kekuatan apa aja yang menurut penulis secara aktif bikin kita terus terpesona dan teralihkan dari tujuan utama kita. Nah, ini dia beberapa agen pesona yang diidentifikasi. Penulis berpendapat bahwa ada kekuatan-kekuatan, mulai dari iklan yang membombardir kita setiap hari, pengaruh media sosial, dunia maya, yang emang sengaja bekerja untuk mengganggu ekosistem spiritual kita dan merusak kita dari dalam. Dan poin pentingnya di sini adalah ini bukan cuma serangan dari luar. Kekuatan-kekuatan ini bekerja dengan cara memanfaatkan kelemahan alami kita. Misalnya, rasa cinta kita pada anak, harta, atau pasangan. Justru kelemahan-kelemahan inilah yang jadi pintu masuk bagi sihir dunia modern. Oke, kita udah paham masalahnya. Sekarang kita beralih ke solusinya. Gimana caranya kita bisa mematahkan mantra ini? Ada kok solusi proaktif yang ditawarkan penulis. Jawabannya, ternyata bukan dengan perlawanan sendirian. Solusi utamanya adalah dengan secara sadar membangun sebuah lingkungan yang bisa melindungi dan mendukung kita. Inilah yang disebut ekosistem iman. Dan begini cara kerjanya. Prosesnya dimulai dari lingkaran yang paling kecil dan paling dekat dengan kita, keluarga. Dari situ baru diperluas ke teman-teman, kerabat, lingkungan sekitar, sampai akhirnya mencakup seluruh dunia. Gerakannya itu dari dalam keluar. Yuk kita fokus ke aspek komunitas dari solusi ini. Ada sebuah metafora yang indah banget yang dipakai buat ngegambarin hal ini. Metafora ini benar-benar kena banget kan? Satu orang sendirian itu mungkin rentan, ya kayak setetes air hujan. Tapi kalau tetesan-tetesan itu bersatu, mereka jadi kekuatan yang dahsyat, bisa membentuk sungai bahkan lautan. Penulis menekankan kalau kekuatan sejati kita itu ada di persatuan. Ini bukan cuma sekedar teori loh. Ada tindakan nyata yang dianjurkan. Perkuat ikatan komunitas sebagai benteng pertahanan kita melawan alat-alat pesona peradaban modern. Caranya, lebih sering kumpul, saling dukung, dan bareng-bareng melindungi nilai-nilai spiritual kita. Oke, kita sampai di bagian terakhir, dan ini mungkin bagian yang paling penting dari proses kebangkitan ini, yaitu tanggung jawab kita masing-masing untuk berubah dari dalam. Penulis kemudian mengajukan pertanyaan yang jelek banget buat kita renungkan. Kita mungkin sering dengerin nasihat spiritual, ikut kajian, atau baca buku. Tapi kenapa ya semua pengetahuan itu seringkali nggak ngefek jadi perubahan nyata dalam hidup kita? Ini wawasan yang tajam banget. Menurut penulis, mendengarkan ajaran agama tanpa mempraktekkannya itu adalah bentuk lain dari tersihir. Kita jadi pasif, ngerasa udah cukup baik hanya dengan mendengar, padahal tindakan nyata kita nol. Dan hati-hati, lama-lama
Kelemahan dalam tindakan ini bisa mengikis keyakinan kita sendiri. Dan inilah kunci pamungkas untuk mematahkan semua jenis sihir, baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri kita. Solusi akhirnya bukanlah dengan nyalahin dunia luar, melainkan dengan mendapatkan anugerah untuk introspeksi diri dan bisa melihat kekurangan kita sendiri. Jadi, kita akhiri pembahasan ini dengan pertanyaan yang sama kuatnya, sebuah ajakan buat kita semua untuk merenung. Karena, seperti yang ditekankan oleh penulis, kebangkitan sejati itu bukan dimulai saat kita melihat kesalahan dunia, tapi saat kita diberi kemampuan untuk melihat kesalahan diri kita sendiri.